Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Materi pada pertemuan kali ini adalah tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Materi ini diambil dari kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga, serta kompetensi dasar 4.1, yaitu memeragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu: pertama, siswa mampu mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kedua, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang keempat, melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga dengan sikap dan sosial budaya masyarakat. Serta yang kelima, mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga baik secara lisan dan atau tulisan. Perhatikan peta konsep berikut ini. Elemen dasar seni tari itu adalah gerak. Gerakan dalam tarian supaya terlihat indah dan menarik tentu tidak terlepas dari unsur-unsur pendukungnya yang mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Sekali lagi, elemen dasar tari adalah gerak. Gerak itu sendiri adalah sebuah proses perpindahan dari suatu sikap tubuh yang satu ke sikap yang lain. Dan gerak ini ada dua, yang pertama gerak murni, yang kedua ada gerak maknawi. Gerak murni yaitu gerak yang digarap sekedar untuk mendapatkan bentuk yang artistik dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu. Sedangkan gerak maknawi, gerak yang mengandung arti yang jelas. Berikut akan dicontohkan gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni tidak memiliki makna. Gerak maknawi memiliki makna, yaitu terbang. Elemen gerak tari yang pertama adalah ruang. Ruang merupakan unsur pokok tari yang menentukan terwujudnya suatu gerak. Ruang terbagi menjadi dua, yaitu ruang pentas dan ruang imajinatif. Ruang pentas atau ruang umum merupakan wujud ruang secara nyata. Itu merupakan arena yang dilalui penari saat melakukan gerak. Misal, gerakan penari ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang, itulah ruang umum atau ruang pentas. Sementara ruang imajinatif adalah disebut juga ruang pribadi, yaitu ruang yang langsung berhubungan dengan penari, yang batas imajinasinya adalah batas yang paling jauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kaki penari dalam keadaan tidak berpindah tempat. Misal ketika sedang menari, hanya menggerakkan jarinya saja tanpa berpindah tempat. Elemen gerak tari yang kedua adalah waktu. Waktu dalam gerak tari merupakan cepat atau lambat gerak, atau bisa juga disebut dengan tempo. Nah, sebuah gerakan tari supaya menjadi indah tentu harus memperhatikan tempo atau cepat lambatnya suatu gerakan. Elemen gerak tari yang ketiga adalah tenaga, yaitu suplai kekuatan dan kelembutan gerak pada tempo atau waktu yang dibutuhkan seorang penari. Ketika melakukan sebuah gerakan, seorang penari perlu menggunakan tenaga. Mekanika dari tenaga terletak pada kontrol fisik. Meskipun terdapat gerakan lemah gemulai, gerakan tersebut tetap membutuhkan tenaga. Penggunaan tenaga dalam menari meliputi tiga hal, yaitu intensitas, aksen atau tekanan, dan kualitas. Intensitas berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan ketegangan gerak. Sementara itu aksen atau tekanan itu yang muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Sementara kualitas itu berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Nah, sekarang silakan jawab pertanyaan-pertanyaan ini.
kerjakan di buku tulis kalian ya. Oke. Dan ini adalah materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi seni budaya berikutnya. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.